bagusnya sih kalian ngerjain dulu baru kita bahas. Kemarin yang di ya kita lanjut aja bahas dulu ya. Nanti kalian latihannya di yang sudah diberikan di ini atau nanti saya salin ke Edmodo soalnya. Lanjut. Di mana lokasi infak? Oke, kita lihat. Yang ditanya adalah lokasi infak, lead-in-nya. Oke. Kalau ditanya lokasi infak, langsung kita lihat hasil EKG-nya, gambarannya di mana. Dia di V3 V4 kan? Tadi V3 V4 di mana? Anterior, bagian depan. Anterior. Kalau inferior, bagian bawah itu di 23A APR. Oke, kalau posterior bagian belakang V7, V8, V9. Kalau lateral samping 1 AVL, V5, V6. Kalau septal V1, V2. Oke. Sip. Kemudian apa masalah keperawatan utama? Kita harus hitung banyak data dulu. EKG-nya sinus hitam ya. Masalah keperawatan utama. Kita perhatikan. 48 tahun hari ketiga gagal jantung kongestif. CHF berarti ya. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Ada derajat NYHA-nya ya. Sesak ketika beraktivitas, intoleransi aktivitas ya. Hasil pemeriksaan fisik frekuensi sekian 90 normal, nadi agak sedikit meningkat, napas sedikit meningkat, urin 40, EKG sinus hitam. Udah jelas datanya kemana? Intoleransi aktivitas. Kalau pola napas harus ada data apa? Datanya penggunaan otot bantu napas atau ada retraksi dinding dada. Eliminasi urin nggak ada datanya, dia hanya ngomongin urin aja tapi nggak ada data untuk sulit mengeluarkannya. Kelebihan volume cairan nggak ada, derajat Uden, gangguan perfusi jaringan nggak ada, CRT. Oke. Atau sianosis nggak ada. Nomor 3, laki-laki 64 tahun, ruang penyakit dalam, KMB berarti keluhannya sesak napas, kedua kaki bengkak. Ada derajat bengkaknya nggak? Nggak ada kan? Berarti hati-hati, jangan ngambil kelebihan volume cairan. Sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas, intoleransi aktivitas. Hasil pengkajian pasien terlihat pucat, sianosis. Lemah, nggak berdaya, JPP meningkat, tekanan darah oke masih normal, nadi normal, napas normal. Tapi dangkal. Suara toraks menurun. CTR, nah ini ada data. CTR-nya 65%. Ingat, kalau CTR-nya lebih dari 50%, maka jawabannya adalah curah jantung. Oke. Kalau intoleransi aktivitas, betul ada ini, tapi di sini dia utamanya ini, ada CTR, gitu ya. Oke, next. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? 63 tahun, keluhan nyeri, skala nyerinya 6. Berarti masalah keperawatannya nyeri. Yang ditanya tindakan, berarti manajemen nyeri atau kolaborasi IS, DN atau nitrogliserin, NTG. Oke. Next. Di mana lokasi pemasangan elektrode selanjutnya? Kalau soalnya kayak gini berarti kita cek dia sudah sampai di mana. Dia sudah masang sadapan V2. Setelah V2 berarti V4. Nah, ini salah berarti. Setelah igat kelima ya di mid scapula harusnya ya. Setelah igat kelima di setengah kiri mid clavicula. 6. Apakah prinsip etik yang dilanggar? Oke. Terkait etik, saya akan bahas satu-satu. Kalau justice adalah adil ya. Kalau adil itu memprioritaskan pasien yang prioritas. Yang triasenya merah itu diprioritaskan, maka justice gitu ya. Kalau fidelity menepati janji. Oke? Kemudian ini jarang muncul fidelity, yang sering muncul adalah otonomi, beneficence, normal efficiency, confidentiality, justice. Itu sering. Kalau otonomi
adalah menghargai hak atau menghargai keputusan pasien. Kalau beneficence itu melakukan yang terbaik. Kata kuncinya kayak gini. Kalau masalah aktualnya ada, kemudian kita melakukan tindakan, itu beneficence. Melakukan tindakan yang paripurna, tindakan yang baik untuk pasien, itu beneficence. Kalau non maleficence adalah mencegah terjadinya cedera atau kecacatan. Contoh, kita periksa skin test dulu sebelum ngasih obat, atau kita meninggikan rail bed atau bed plank untuk mencegah terjadinya jatuh. Itu tindakan non malefisiensi. Atau merestrain pasien, itu non malefisiensi pada pasien jiwa. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Manakah prinsip etik yang dilanggar? Usia 80 tahun dirawat dengan gagal jantung grade 4, pasiennya sudah tua, kemudian grade 4. Harapan hidupnya kecil ya. Menyatakan telah siap meninggal. Oke, sudah menyatakan keputusannya. Oke, lebih berbahagia bisa bertemu Tuhannya. Kondisi menurun, keadaan sopor, mengalami henti jantung. Oke, perawat tetap melakukan RJP. Prinsip yang dilanggar adalah dia melanggar tidak menghormati keinginan atau keputusan pasien. Berarti yang dilanggar adalah otonomi. Oke. 7. Bagaimana cara pemberian obat pada kasus tersebut? Lihat obatnya yang dikasih. Apa? IS, DN, atau nitrogliserin. Caranya apa? Di bawah lidah. Oke. Kemudian gangguan irama jantung mana? Oke, ini jarang pada D3. Kadang muncul. Oke, kita lihat. Kalau gelombang P-nya hilang, QRS-nya melebar. Nah, gini berarti nggak ada gelombang P-nya. Dan iramanya lebih dari 100 kali per menit, maka dia disebut VT, ventricular tachycardia. Ini untuk menentukan shockable, unshockable ya. Nah, kalau ada muncul ini, apa yang harus dilakukan perawat? Cek nadi dulu tadi. Kalau tidak ada nadi, baru lakukan DC shock. Oke, next. Jarang ini ya. Oke, ada muncul. Untuk pemeriksaan lab. Tapi jarang dikeluarin. Pemeriksaan lab untuk pemberian infus heparin ya. Dia kan heparin itu untuk mengencerkan darah. Jadi sebelum itu harus dicek lab dulu apa? PT APTT. PT APTT-nya yang 60 detik. Oke. 10. Intervensi mana yang perlu dilakukan pertama kali oleh perawat sebelum dilakukan? Oke, kita lihat langsung keluhannya. Kalau kawan-kawan nggak hafal apa yang dikasih, oke, lihat yang dilakukan. Dia intravena mengeluh pusing. Tanda sirkulasi overload ya. Jadi intervensi mana? Apa yang harus dikaji? Yang harus dikaji adalah kalau ada sirkulasi overload, cek tekanan darah, TTV, sama auskultasi apek jantung. 11. Tindakan yang harus dilakukan. Pasiennya hipertensi. Ingin mengkonsumsi obat herbal katanya. Oke, tindakan yang harus dilakukan ini mau di komunitas juga sama. Kalau pasien ingin mengkonsumsi herbal, anjurkan untuk konsultasi ke dokter. Selalu jawabannya ke sana. 12. Perawat akan melakukan defib, membantu melakukan defib, kemudian pasiennya fibrilasi ventrikuler setelah memasang pedal. Sebelum mengisi daya, mana yang harus dilakukan? Tadi apa yang saya bilang? Cek dulu. Benar nggak? PF. Oke. 13. Interpretasi ya. Kita lihat. Gelombang P-nya nggak ada. Saya bilang kalau gelombang P-nya nggak ada, itu berarti bukan sinus. Kalau PQRS-nya nggak lengkap, berarti itu bukan sinus. Berarti jawaban yang ada sinusnya pasti salah. Oke. Sebagai gantinya, setiap ada gelombang fibrilasi sebelum QRS kompleks. Oke. Sebelum QRS kompleks. Ingat,
Gelombang QRS itu munculnya dari ventricle. Kalau gelombang sebelum QRS itu dari atrial. Udah jelas ada fibrilasinya di atrial. Di sini jawabannya. Oke. 14. Diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien. Nyeri dada sebelah kiri. Gak disebut skala nyerinya ya. Gak ada ya skala nyerinya. Oke. Sesak napas setelah makan. Intoleransi aktivitas. Tekanan darahnya tinggi banget. Nadinya lumayan meningkat. Napasnya meningkat. Ada hasil EKG. Sianosis pada ujung jari serta ada udem. Tapi nggak ada derajat udemnya. Maka diagnosanya adalah curah jantung. Jelas arahnya. Datanya ini. Karena data yang lain tidak lengkap. Ini arahnya ke curah jantung. Oke. Next. 15. Intervensi keperawatan. Kita lihat 55 tahun. Sesak pucat setelah BAB. Intoleransi aktivitas. Tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter. Karena sesak. Intoleransi aktivitas. Masalah keperawatannya adalah intoleransi aktivitas. Maka intervensinya adalah batasi aktivitas. Oke, mudah. 16. Indikator evaluasi pada kasus tersebut. Ada denyutan halus di dada kiri. Tekanan darah 150. Udah jelas, hipertensi. Berarti evaluasinya hipertensi. Evaluasinya apa untuk hipertensi? Tekanan darah. Sip. Laki-laki 40 tahun, ininya apa? Intervensi juga ya. Hari kedua penyakit dalam, nyeri dada, masih nyeri dada ya. Oke, nadi 110, napas 24. EKG S. Oke. Nyeri ya. Lihat, secara tadi saya bilang kalau nggak ada skalanya kita lihat. Jadi dadanya hebat. Berarti dia secara kualitatif. Maka jawabannya adalah manajemen nyeri. Sip. 18. Tujuan perawatan. Berarti kita harus tahu apa tindakan dan masalahnya dulu. Di sini nyeri dirasakan terus-menerus, oke nyeri. Nyeri bertambah saat aktivitas berkurang istirahat. Pasien sudah mendapat anti aritmia, anti nyeri, serta monitor. Menunjukkan ST elevasi. Maka tujuan perawatannya adalah mengurangi nyeri. Nyeri dada berkurang sampai hilang. Oke, good. Itu untuk jantung pembuluh darah.